bocil ya, maksudnya yang belum mengembangkan logik tadi, adalah pertama banget lo harus kenal emosi lo tuh lagi ngerasain apa. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Tadi kan body scan udah, ini mungkin lebih tepat sih ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau diterapin ke anak yang lebih muda, tapi mungkin lebih tepat ketika mereka udah mulai mengembangkan logiknya tadi tuh kayak mulai sekitar umur 14-an gitu ya. Itu adalah reflection. Reflection itu adalah pikiran. Jadi kayak sekarang mulai masuk ke pikiran, lo mulai menyadari bahwa memang ada pikiran-pikiran yang lewat di dalam kepala lo. Otak lo nggak bisa idle, kayak pikiran tuh pasti akan lewat terus. Tapi di sini lo belajar untuk mengaccept bahwa pikiran hanyalah pikiran. It's not something that happens in real life. Ini akar dari apa? Anxiety. Ya nggak sih? Orang anxiety kalau banyak kan mikir. agak irrational belief-nya. Mereka berpikir bahwa apapun yang mereka pikirkan tuh semuanya bisa kejadian. Makanya dari situ mereka kayak jadi cemas kan. Nambahan? Padahal belum tentu kejadian. Iya, padahal belum tentu. Nah, di sini remaja diajarkan untuk menerima bahwa pikiran itu ada, tapi pikiran hanya pikiran. Gitu. Nah, pernah tahu ini nggak sih teori polar bear? Tahu nggak? Jadi ada teori polar bear. Jadi sebenarnya ini kayak ada penelitian gitu sih. Dia menyuruh orang untuk nggak mengingat-ingat gambar polar bear. Tapi ternyata intinya aja ya. Kayak intinya adalah ketika lo berusaha untuk mengabaikan sesuatu, lo semakin memikirkan hal itu. Iya, pernah dengar. Ya kan? Oke. Lupa, malah jadi inget terus gitu kan. Iya. Itu notes banget. Iya. Karena harus ingat di dalam pikiran ini. Iya. Nah, itu adalah dasar dari tahap yang kedua ini. Kenapa lo harus menerima? Karena lo harus tahu bahwa semakin lo pikirin, semakin lo berusaha kayak gue nggak boleh inget, itu tuh semakin dia datang terus. Jadi kayak ketika pikiran itu lewat, biarin aja dia lewat, dia hanya lewat gitu. Kayak lo acknowledge bahwa it's there, but you don't have to act on it. Lo nggak harus pay attention berlebihan terhadap itu. Gitu. Ngedenger penjelasannya aja ya, gue ngedengernya aja tuh bikin ngerasa kayak lebih ringan, ngerti gak sih lo? Kayak, oh iya juga ya, pikiran kita kan suka ruwet sendiri ya, suka kompleks, suka banyak hal yang ada di pikiran kita, kayak, ya mungkin dia ada gitu di pikiran kita, tapi kayak ya udah aja, biarin aja dia sit there gitu kan, kita bisa moving on with our life gitu, ngerti gak sih? Iya juga ya. Iya. Nice point. Terus? Ya memang sih kita harus tahu dulu nih, sebagai anak-anak remaja, apalagi kita aja masih struggling untuk memilih mana sih pikiran yang harus diproses dan mana yang enggak. Dan ini tuh tahap mereka untuk tadi yang gue bilang trial and error, karena mereka juga belum tahu strategi seperti apa kan yang akan pas untuk mereka. Jadi untuk tahap ini latihannya sama kayak tadi, lo mulai dengan pernafasan dulu, kalau udah lo melakukan body scan, jadi kayak anggaplah situasinya kayak tadi lo habis putus gitu. Lo sedih, tapi lo nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi, kayak itu tuh rasanya gimana gitu, campur aduk mungkin kan, kayak antara lo inget-inget kejadian lama, lo shock sama kejadian putusnya itu sendiri gitu. Nah itu lo coba body scan, kayak bagian tubuh mana yang lo terasa tegang, yang lo terasa out of the ordinary gitu loh, ini kerjanya, kayak detak jantung apa. Nah, lo rasain, kalau udah lo coba rilis, nah dari situ, lo kan lagi diem nih. Nah, itu lo mulai sadari pikiran-pikiran apa yang muncul secara spontan. Kadang nih, kalaupun lo lagi nggak dalam masalah kayak gitu, kalau tadi kan kasusnya berat nih, lo habis putus gitu. Ini lo lagi diem aja gitu. Terus lo kayak berusaha untuk memfokuskan, berusaha untuk mindful ke present moment. Itu tuh suka ada yang muncul kayak, di sini mau ngapain ya? Kayak, so true. Aduh, apa ya yang bakal terjadi kalau gini. Maksudnya kayak otak lo emang constantly akan melakukan itu. Nah, lo hanya sadari. Kayak mungkin di awal akan susah untuk lo kayak biarin aja itu lewat. Tapi di sini ada kayak, sekarang suka denger kan, banyak yang ngomong self-affirmation. Kayak lo ngomong sama diri gitu loh. Nah, ini lo kayak perlu ngomong sama diri lo sendiri di awal-awal untuk melatihkan kayak, itu hanya pemikiran, itu hanya lo inget sesuatu, itu lo hanya planning sesuatu gitu. Jadi kayak either lo hanya mikir, hanya ingat, atau hanya merencanakan. Lo harus kayak reassure terus ke diri lo bahwa, maksudnya selama lo belum bisa melakukan itu secara otomatis ya, kayak lo reassure aja. Oh iya, gue abis ini mau pergi ke sini gitu. Gue hanya ngerencanain kok gitu. Jadi kayak
apa ya, memang remaja diajarin untuk talk to themselves gitu loh. Karena emang kalau yang dibahas sama kalian berdua tadi juga kan remaja itu lagi hektik banget gitu loh. Nah, di sini mereka belajar gimana sih mengorganize pikiran mereka, bahwa mereka bisa loh mengorganize dengan cara itu tadi, talk themselves gitu. Lo bukannya expert nih self-talk? Interest lo kan? Iya, iya. That's my jam. Mungkin nanti kalau bisa mau dilanjutkan nih, expertnya ada di sini, atau mau ditanya-tanya lebih langsung, bisa Dina nih. Terima kasih, Mbak, sudah dipromoin. Ini lo sadarin nih, udah disadarin, lo jangan berusaha menghilangkannya sampai di akhirnya pergi sendiri. Kalau udah, lo balikin lagi tuh atensi lo ke nafas. Gitu aja, sampai lo sadar, lo ingetin diri lo sendiri, lo harus kembali ke momen sekarang. Jadi makanya tadi kenapa gue bilang basic adalah pernafasan. Apapun yang lo lakukan di dalam kepala lo harus mulai dan akhiri dengan pernafasan tersebut. Supaya lo kembali ke momen saat ini. Gitu. Lanjut ke nafas selanjutnya, yaitu emotions. Ini levelnya udah di atas pikiran. Tadi baru pikiran nih, sadarin pikiran. Sekarang lo harus menyadari emosi. Nah, ini logikanya gini nih, perumpamaannya gini. Emosi itu kayak ombak di lautan. Lo itu kayak surfer, peselancar. Jadi, either lo mau ke bawah, lo mau hanyut sama ombak-ombak itu, atau lo bisa surfing di atasnya gitu. Jadi sekarang adalah kayak tujuannya, lo harus bisa surfing nih. Lo harus bisa surfing di ombak-ombak tersebut. Jadi kayak lo harus sadari dulu bahwa emosi itu adalah kayak sesuatu yang, itu adalah spike of energy. Jadi kayak itu sesuatu yang muncul kayak, nah gitu. Kerasa nggak kalau lo lagi marah nih misalnya? Kayak itu kan tiba-tiba muncul zzz, naik gitu. Ketika lo kayak tahan. Paling berapa lama? 5 menit, 10 menit lo udah turun kan? Sisanya setelah itu tuh bukan emosi, itu adalah mood. Jadi kayak mungkin mood lo jadi kayak jelek gitu kan, gue jadi males deh ngapa-ngapain. Itu tuh mood, tapi bukan emosi. Emosi itu adalah yang terjadi at the moment tuh ketika lo zzz, naik gitu. Ketika lo nangisnya itu tuh sampai lo momen mengeluarkan air mata, itulah di mana emosi itu terjadi. Tapi ketika abis itu lo kayak murung gitu, itu tuh adalah mood gitu. Jadi lo harus bisa bedain. Gitu. Nah, sama seperti pikiran, emosi itu kan cuma ya sekejap gitu ya datangnya, kayak beberapa menit paling. Nah, lo tuh harus pay attention terhadap emosi itu. Jadi kayak lo anggapnya nih, emosi tuh muncul atau pikiran tuh muncul, mereka tuh caper sama lo gitu loh. Kayak ya udah, lo kasih perhatian sebentar, habis itu you let them go gitu. Jadi kayak lo harus tahu ketika itu muncul dan ketika itu pergi gitu loh. Dengan lo memahami kayak emosi lo datang dan pergi, lo akan lebih chill untuk menghadapi emosi lo itu. Jadi kayak lo nggak semua emosi lo ikutin, tapi lo sadar, oke, ini lagi naik, terus kayak oke, ini mulai turun nih gitu loh. Jadi kayak memang apa ya, harus kembali lagi tadi mirip sama kayak self talk tadi. Lo harus terus ngobrol sama diri lo, apapun yang lo rasain, latihannya adalah dengan lo ngobrol sama diri lo sebelum itu menjadi otomatis gitu. Untuk melatihkannya sama kayak tadi lo, ya kenapa Nin? What? Ya gue pengen nanya deh. Iya terkait sama si yang emosi tadi ya kan kata lo kan iya, jadi kita harus terus berdialog sama diri kita untuk kayak ini gue apa yang gue rasain sih, ini apa emosinya yang lagi datang, apa yang kemudian apa yang harus gue perhatikan dari si emosi ini dan lain sebagainya gitu kan ya. Pertanyaan gue adalah berarti di tahapan usia remaja yang mana yang kayaknya lebih cocok sama yang ini? Karena kan kalau misalnya usia 10, 12, 13, 14 kayaknya awareness terhadap emosinya tuh belum sebaik itu gitu ya. Nah, kalau menurut lo sendiri bagusnya dia untuk usia berapa ya di remajanya gitu? Emosi ya. Yang mungkin tadi gue belum mention ya, gue baru mention untuk yang body tadi tuh untuk 11 sampai 13 tahun. Terus habis itu naik level nih ke si thoughts tadi, kepikiran. Itu tuh untuk anak 14 tahun ke atas. Nah, untuk emosi itu levelnya di atasnya lagi nih. Jadi obviously dia itu setelah dia bukan berhasil juga sih, kayak nggak ada yang kata berhasil, kayak lo sampai tua juga akan terus berlatih ini. Cuma maksudnya ketika lo udah mulai mencobakan yang si pikiran, lo mulai masuk ke emosi, jadi tahap setelahnya lagi. Jadi bisa dikatakan ya mungkin di atas 14 tahun gitu. Jadi ketika lo aktif, lo tumbuh gitu, ya mulai berkembang gitu.
Nah, lo bisa mulai menerapkan ini. Ini memang agak lebih kompleks lagi sih, mungkin remajanya yang mendekati tengah ke akhir gitu. Gitu. Karena Oke. harus sudah bisa berpikir abstrak juga kali ya. Yes, true. Perkembangan kognitifnya tuh juga harus yang udah bisa di abstract thinking gitu. Iya. Karena emosi kan abstrak banget ya, nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya Yes, gitu. benar. Udah gitu mirip-mirip lagi kan emosi tuh. Ini gue kesel atau marah atau keki, ya kan? Ya, Iya. suka bingung gitu kan? Makanya di Iya, awal, benar-benar. untuk remaja yang awal, latihannya kan sangat konkret ya. Lo perhatikan apa yang ada di badan lo gitu. Karena kalau yang ada di pikiran lo tuh kayak sangat belum sampai situ. Belum sampai situ. Jadi mungkin berarti kayaknya amannya tuh dilakukannya di remaja akhir gitu kali, Boy ya? Tengah ke akhir. Karena kan nggak tahu ya, gue menganut dari ini sebelumnya gitu loh, bukan sih, dari kepercayaan sebelumnya dari yang kita omongin tadi, bahwa lo better menghabiskan emosi dari sebelum bahkan kemampuan lo itu ada gitu loh. Jadi lo kayak getting used to. Jadi kalau untuk latihan dari tengah juga it's okay gitu, tapi mungkin dia baru bisa master nanti ke belakangnya. Oh, masteringnya justru di belakang-belakang lah gitu ya. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Mungkin bisa dilatih, tapi juga dengan bantuan orang tua gitu kali ya. Bisa diawasi. Dan atau mungkin orang tuanya justru yang melabel emosinya gitu. Jadi biar dia aware gitu kan, kayak oh iya ini tuh marah gitu, atau ini tuh sedih gitu. Mungkin kan jadi bisa terbantu kan, jadi terbiasa juga untuk aware sama emosi sendiri gitu kan. Nah, makanya tadi yang gue bilang untuk yang remaja awal di yang bagian body scan itu kan adalah ketika mereka lagi berusaha untuk mengenali emosi-emosi itu tadi. Jadi emosinya apa aja, mereka label tuh. Nah, memang di tahap yang itu kalau bisa dibantu dengan orang tua itu mungkin akan lebih baik gitu loh. Kayak mereka akan bisa lebih melabel dengan lebih tepat gitu. Oke. Berarti kalau misalnya let's say, kenapa? Enggak, karena kalau misalnya yang udah ke belakang-belakang, mereka kan lebih di dalam kepala gitu loh, jadi memang mereka biasanya lebih sendiri gitu. Kenapa, Nin? Iya, enggak. Gue mikirnya, berarti itu tuh kalau misalnya memang si anak ini sudah dilatih sesuai dengan tahapannya gitu, dari dia usia 10 tahun dia udah dilatih. Tapi kalau misalnya yang let's say, aduh gue baru tahu anak gue sekarang udah 16 tahun, berarti kan jumping gitu kan? Atau harus dari awal lagi, apa gimana? Menurut gue sih dari awal, ini tuh bentuknya kayak step gitu loh. Dan doesn't matter lo mau mulai dari usia berapa. Hanya kan kayak the earlier the better gitu loh. Kayak lo bisa melatihkan itu lebih awal. Tapi sebenarnya kalau lo baru mau mulai nih, kayak lo aja dewasa gitu. Lo mulai sekarang bisa. Kan ini latihannya bertahap. Ya lo harus dari awal dulu gitu. Oke. Kayak gue juga gue belum bisa menerapkan itu secara sempurna gitu kali ya. Sekarang. Ya sekarang. Lagian juga kalau lo coba deh lo ingat-ingat misalnya lo berinteraksi sama remaja, mereka kebanyakan sering ngomongnya tuh kayak apa yang kamu rasakan, ya gitu Kak, iya nggak sih? Emang apa yang kamu pikirkan? Ya gitulah biasa gitu kan. Mereka aja tuh sulit gitu untuk bisa mengungkapkan itu gitu. Gue kepikirannya apalagi melabeli, berarti tadi mungkin bisa ngakalinnya dengan di-assist gitu kali ya sama orang tua gitu ya. Iya, terus sama kakak, pokoknya yang lebih dewasa lah daripada dia. Oke. Mungkin lanjut ke yang ini ya, tadi emosi belum selesai untuk caranya sendiri. Sama sih, kayak kita kembali lagi ke pernapasan, kembali lagi ke body scan, tapi harus tahu nih pikiran yang ini, berarti gue lagi merasa apa, gitu kan. Jadi lo mulai sadari nih perasaan apa yang muncul, terus mungkin kayak rasain beberapa bagian tubuh tadi di scan, mungkin kayak di perut, di dada, atau di pundak. Karena biasanya kalau stres, itu jadi kayak enek perutnya, mual gitu. Atau kayak kalau misalnya marah, dada tuh kayak deg-deg-deg. Kayak temen gue lagi stres enek. Siapa nih? Ada temen gue. Depannya Ini gak sih? Love you, honey. Iya, terus kayak kan kalau stres tegang nih sini nih. Tense. Iya, itu normal sih. Suka pijet gak sih? Kalau pijet tuh kadang suka kayak, ibu lagi ya keras nih di sini tegang. Rasa tuh. Bener. Iya. Ya udah, terus kayak
sama sih mirip kayak pikiran tadi, lo sadarin dari gimana perasaan itu mulai ada, terus ada untuk sementara, dia diem di tubuh lo untuk sementara, dan akhirnya menghilang. Pokoknya lo kayak mulai sadari gimana sih perubahan yang terjadi selama tuh emosi lo naik sampai turun lagi gitu. Kayak gitu ya, sadarin aja. Terkadang, apa ya, perasaan itu kan nggak sama intensitasnya, satu dengan yang lain tuh bisa beda. Jadi kadang tuh ada perasaan yang memang dia tuh ya udah lembut dan hening aja gitu, jadi nggak hektik kayak kalau lagi emosi banget gitu. Nah, justru perasaan yang lembut dan hening ini nih yang kayak agak susah. Jadi dia mungkin kayak masterinya ya nanti ya ketika kayak emang lo udah semakin mampu untuk mendeteksi itu perasaan apa. Karena bahkan orang udah tua aja kadang mereka nggak sadar kalau mereka stres. Kadang mereka dikasih tahu dengan badan mereka tiba-tiba kayak gue tiba-tiba udah drop, kayak tiba-tiba sakit, tiba-tiba beratnya udah berapa. Nah itu karena mereka nggak sadar, karena perasaan yang kayak gitu, perasaan yang kayak tadi membawa kepada stres itu nggak seintens kalau lo marah atau lo sedih yang bikin lo langsung nangis gitu. Nah inilah skillnya lo bisa asah di sini. Gitu. Kalau udah, ya sama balik lagi ke ini, ke pernafasan dan kembali ke momen saat ini. Nah untuk level yang lebih tingginya lagi, tadi nih attention, sebenarnya dia gabungan dari apa yang sudah lo latihkan sebelumnya. Jadi